Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita berikutnya adalah jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang. Penyesuaian pada perusahaan dagang. Yang pertama adalah jurnal penyesuaian yang pernah kita pelajari pada perusahaan jasa akan tetap berlaku juga pada perusahaan dagang ini. Kemudian karena adanya perbedaan kegiatan usaha, maka ada tambahan jurnal penyesuaian terkait dengan persediaan barang dagangan. Metode yang pertama dalam jurnal penyesuaian di perusahaan dagang adalah metode ikhtisar laba rugi. Jadi di sini nanti ada dua metode, yaitu ikhtisar laba rugi dan metode HPP. Di sini kita mulai dengan metode ikhtisar laba rugi. Nah, pada metode ini nanti digunakan rekening pembantu, yaitu rekening ikhtisar laba rugi. Di sini ada dua jurnal. Yang pertama adalah menutup atau mengenolkan saldo awal persediaan barang dagangan. Yang kedua adalah memasukkan persediaan akhir berdasarkan perhitungan fisik barang yang belum terjual. Dalam contoh ini, saldo awal rekening persediaan barang dagangan adalah 4.500.000, maka saldonya nanti dikredit, ya, dinolkan dengan cara dikredit. Kemudian debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Perhatikan bagian A, ya. Kemudian yang kedua, untuk saldo akhir dari persediaan barang dagangan, maka nanti di debit. Pada contoh ini, nilai persediaan akhirnya adalah 3.750.000, maka dia ditaruh di debit dan kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Jadi pada metode ikhtisar laba rugi ini, kita menggunakan dua buah jurnal untuk persediaan barang dagangan. Yang berikutnya adalah metode harga pokok produksi. Di sini ada beberapa jurnal terkait dengan metode ini. Pada metode harga pokok penjualan, maka digunakan rekening harga pokok penjualan atau HPP. Yang pertama adalah mengenolkan persediaan barang dagangan. Nah, di sini persediaan barang dagangannya dikredit sama seperti metode sebelumnya, tetapi debitnya bukan ikhtisar laba rugi melainkan HPP. Ya, perhatikan jurnal yang bagian A. Kemudian yang kedua, memasukkan persediaan akhir barang dagangan sama dengan cara rekening persediaan barang dagangan di debit. Kemudian kreditnya adalah HPP. Nah, kalau diperhatikan di sini, rekening HPP nanti hanya menyesuaikan posisinya, ya. Jika ada yang di debit, maka HPP nanti ditaruh di kredit. Kalau ada yang di kredit, maka nanti HPP ditaruh di debit. Kemudian yang ketiga, mengenolkan pembelian ke HPP. Pembelian itu saldonya debit, maka dinolkan dengan cara dikredit. Dalam contoh ini, saldo rekening pembelian 12.050.000, maka nanti dia dikredit. Kemudian debitnya adalah HPP. Kemudian yang keempat, mengenolkan biaya angkut pembelian. Jadi biaya angkut pembelian ini tidak masuk ke laba rugi, merupakan bagian dari perhitungan harga pokok penjualan, ya. Kalau Anda perhatikan di sini, biaya angkut pembeliannya yang bersaldo debit akan dikredit, sedangkan debitnya adalah HPP. Yang berikutnya, yang kelima adalah mengenolkan retur pembelian. Retur pembelian itu saldonya kredit secara normal, ya, maka nanti di AJP-nya ini dinolkan dengan cara di debit, sedangkan kreditnya adalah rekening HPP. Yang keenam, mengenolkan potongan pembelian. Potongan pembelian ini saldonya kredit sebagai pengurang dari pembelian, ya, maka dia bersaldo kredit. Oleh karena itu di AJP-nya nanti dia ditaruh di debit sejumlah saldonya. Sedangkan kreditnya adalah rekening HPP. Perhatikan bagian yang F. Untuk memberikan contoh pembuatan ayat jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang, di sini kita sudah memiliki neraca saldo dari UD Harfit per 31 Desember 2010. Nah, rekeningnya ada kas, piutang dagang, dan seterusnya. Kemudian ini adalah saldo debit dan ini saldo kreditnya. Ya, kemudian data untuk penyesuaian ada 6. Yang pertama adalah persediaan barang dagangan atau merchandise inventory yang ada pada akhir periode 20.500, kemudian advertensi dibayar di muka 1.500,
gaji yang masih harus dibayar 11.500, sewa yang masih harus dibayar 3.600, penyusutan kendaraan untuk 1 tahun 4.100, penyusutan peralatan untuk 1 tahun 2.000. Yang pertama adalah penyesuaian untuk persediaan barang dagangan atau merchandise inventory, di mana di sini persediaan akhirnya adalah 20.500. Nah, untuk persediaan barang dagangan ini sudah dijelaskan ada 2 metode, yaitu metode laba rugi dan metode HPP. Nah, untuk itu di sini kita sudah punya jurnal umum ya yang akan digunakan untuk mencatat ayat jurnal penyesuaian. Nah, di sini kita menggunakan metode yang pertama dulu, yaitu metode laba rugi. Ya, ini saya kasih keterangan aja di sini. Ya, untuk tanda bahwa ini adalah metode yang pertama. Nah, di metode yang pertama nanti adalah mengenolkan dulu persediaan awal. Persediaan awal itu ada di rekening persediaan barang dagangan. Nah, yang ini 27.500. Maka yang debit 27.500 itu kita kredit. Nah, di sini ya, saya taruh di bawah karena dia dikredit 27.500. Sedangkan debitnya otomatis adalah ikhtisar laba rugi. Ya, di sini ikhtisar, saya singkat saja. Jumlahnya sama, yaitu 27.500. Nah, keterangannya adalah AJP menolkan persediaan awal. Nah, ini yang A ya. Kemudian yang berikutnya adalah memasukkan persediaan akhir. Di sini persediaan akhirnya adalah 20.500. Maka di sini nanti di debit ya, persediaan barang dagangan, ini saya singkat saja. 20.500, kemudian ikhtisar laba rugi di kredit. Nah, ini AJP memasukkan persediaan akhir ya. Nah, ini kalau pakai metode laba rugi ya, cara pertama. Ini nomornya saya pakai nomor abjadnya saja supaya jelas bahwa ini adalah jurnal yang poin A. Nah, kalau pakai metode yang kedua yaitu metode harga pokok penjualan atau metode HPP, maka nanti agak berbeda di sini. Nah, untuk mencontohkan metode yang kedua, di sini saya copy saja. Ya, saya taruh di kanan. Nah, di sini. Ya, ini sama dua ya, ini metode kedua yaitu metode HPP. Nah, di metode HPP bagian pertama sama seperti ini, yaitu menolkan persediaan awal dan memasukkan persediaan akhir. Jadi ini saya copy sama persis.
ya. Jadi bagian A pada metode yang kedua itu sama. Kemudian ditambah beberapa jurnal lagi. Bedanya di sini ya. Sorry, sama tapi ada perbedaan di sini. Di sini menggunakan rekening HPP. Kemudian di sini juga menggunakan rekening HPP, bukan laba rugi. Nah, yang kedua adalah setelah bagian ini, maka bagian yang menolkan pembelian, ya. Kita lihat di sini pembeliannya 83.050 debit. Berarti nanti kita kredit di sini pembelian. Ya, kita lihat lagi angkanya 83.050. Nah, debitnya adalah HPP. Keterangannya AJP menolkan pembelian. Kemudian yang berikutnya menolkan potongan pembelian. Kita lihat di sini potongan pembeliannya tidak ada, maka kita tidak usah buat. Adanya adalah retur pembelian, ya, retur pembelian berarti ini kita debit karena ini kredit, nanti kita debit. Berarti dia di kredit sini HPP, ininya retur pembelian, ya berarti di kredit ya, berarti nanti dia di debit 5270. Nah, di sini harusnya (5270). Sedangkan kreditnya adalah HPP. Ini AJP menolkan retur pembelian. Kemudian untuk biaya angkut tidak ada ya, biaya angkutnya sama potongan pembeliannya, maka tidak usah dibuat dulu ya. Jadi di sini hanya yang bersaldo saja ya, 5270 sama. Ya, jadi bedanya antara metode HPP yang di sebelah kanan dan metode ikhtisar laba rugi atau metode laba rugi. Ya, ini saya hapus saja atasnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau metode laba rugi AJP-nya hanya 2, tetapi kalau metode HPP nanti ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu untuk biaya angkut pembelian, 6 untuk potongan pembelian. Karena kebetulan di sini biaya angkutnya tidak ada dan potongan pembeliannya tidak ada, maka AJP-nya tidak perlu dibuatkan. Kemudian kembali ke AJP yang berikutnya, ini sama seperti di perusahaan jasa. Misalnya yang B ya, advertensi dibayar di muka 1.500. Di sini biaya advertensinya 2.000, berarti yang 2.000 ini terlalu besar karena ada 1.500 untuk tahun berikutnya atau periode
berikutnya, sehingga ini nanti biaya yang 2000 ini harus dikurangi ya, dikurangi 1500 sebagai advertensi dibayar di muka. Maka nanti jurnalnya seperti ini, saya taruh di sebelah kiri saja karena prinsipnya untuk jurnal bagian B dan seterusnya itu sama. Berarti di sini advertensi dibayar di muka. Jumlahnya 1500, kemudian biaya advertensinya dikredit atau dikurangi 1500. Nah, keterangannya AJP advertensi dibayar di muka. Seperti itu ya. Berikutnya yang C, gaji yang masih harus dibayar 11.000. Berarti ini dua-dua masih harus ditambah ya, atau biaya gajinya di debit. Karena ini dia bersaldo debit, kita mau tambah, nanti ini di debit. Karena masih harus dibayar, maka nanti ada utang gaji. Ini yang C, utang gaji. Jadi biaya gajinya harus ditambah, yaitu 11.500. Ini adalah utang gaji. Ya, seperti itu. Kemudian keterangannya gaji yang masih harus dibayar. Kemudian berikutnya, sewa yang masih harus dibayar. Ini juga sama, berarti nanti ada biaya sewa. Ya, ini kita lihat di atas, belum ada biaya sewa. Ini nanti utang sewa ya, berarti biaya sewanya ditambah, utang sewanya juga ditambah 3.600. Sini ya, D. Berarti nanti ada tambahan biaya sewa. Kemudian kreditnya adalah utang sewa 1.500. Ya, seperti itu. Kemudian, 3.600 ya, 3.600 di sini. Kemudian yang E adalah biaya penyusutan kendaraan 400. Berarti nanti di sini ada biaya penyusutan kendaraan 400, kemudian akumulasi penyusutan kendaraan sama dikredit 400. Keterangannya AJP penyusutan kendaraan. Nah, gitu aja. Ini saya masukin. Kemudian yang F, ini adalah penyusutan peralatan 1 tahun 2000. Ya, berarti di sini nanti biaya penyusutan peralatan ya. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan.
jumlahnya 2000. Nah, sekali lagi yang untuk AJPB sampai dengan F itu sama saja karena dia tidak ada metode ini, sama seperti di perusahaan jasa, tidak seperti yang terkait dengan persediaan. Maka baik metode laba rugi maupun metode HPP bagian B, C, D, E, F akan sama. Jadi nggak usah saya bikin lagi di kanan, saya pakai yang ini saja karena pada prinsipnya sama. Jadi yang membedakan hanya di persediaan barang dagangan. Nah, inilah pembuatan AJP pada perusahaan dagang ya. Bedanya ada tambahan terkait dengan persediaan barang dagangan. Kalau di perusahaan jasa itu belum ada. Demikian materi untuk pembuatan AJP pada perusahaan dagang. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa Anda dapat mengulangi video ini jika masih ada yang belum jelas sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.